Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Arminta Irmadela, NIM 202410101113. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 dari praktikum Jarkom kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang collision domain terlebih dahulu. Collision domain adalah kumpulan dari perangkat local area network di mana frame dapat bertabrakan atau collide satu sama lain pada media yang sama. Dalam jaringan Wi-Fi, collision dapat terjadi saat kita mendapatkan limited access, dikarenakan kita tidak mendapatkan IP yang dialokasikan atau IP telah digunakan oleh pengguna lainnya. Collision juga menurunkan efisiensi jaringan pada collision domain. Jika dua perangkat transmisi secara bersamaan, tabrakan terjadi dan kedua perangkat harus mengirim ulang IP di lain waktu. Yang kedua, ada broadcast domain. Broadcast domain secara umum dapat didefinisikan sebagai semua device atau perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Perangkat yang bisa menghentikan paket broadcast yaitu router. Dalam hal teknologi populer saat ini, setiap komputer yang terhubung ke repeater Ethernet yang sama atau switch adalah anggota dari broadcast domain yang sama. Selanjutnya, setiap komputer yang terhubung ke set yang sama dari switch atau repeater yang saling terkoneksi adalah anggota dari broadcast domain. Router dan higher layer lainnya merupakan perangkat bentuk batas-batas antara domain broadcast. Ini adalah gambar yang akan menjadi soal kita pada saat ini. Soal yang pertama yaitu lingkarilah dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain dan broadcast domain. Yang pertama yaitu collision domain di sini ada 9. Ini collision domain yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan ini yang kesembilan. Ini karena beberapa perangkat dalam suatu hub akan menjadi collision domain, yaitu access point dengan switch, router dengan router, dan seterusnya. Selanjutnya, collision domain di sini ada 3. Di dalam satu lingkaran ini dihubungkan satu sama lain, yaitu router dengan router dan satu hub. Soal yang kedua yaitu ini menggunakan topologi tree. Kelebihan dan kekurangan topologi tree akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihan yang pertama yaitu jenis topologi ini sangat cocok bila digunakan pada jaringan komputer dalam skala besar. Dengan topologi tree, pengembangan jaringan atau penambahan klien yang berada pada tingkatan di bawah pusat dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, kerusakan atau gangguan pada salah satu klien tidak berpengaruh pada klien lainnya. Dan yang terakhir adalah dengan topologi ini komunikasi dilakukan secara point to point sehingga manajemen data menjadi lebih baik. Selanjutnya, kekurangan yang pertama adalah apabila hub mengalami masalah atau rusak, maka seluruh jaringannya akan mengalami gangguan. Yang kedua, jaringannya sangat tergantung pada kabel utama atau backbone. Jika kabel utama mengalami masalah atau rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang ketiga, topologi ini membutuhkan banyak kabel dan hub, sehingga biaya dalam membangun jaringannya lebih mahal. Yang terakhir adalah proses pemasangan kabel dan konfigurasi topologi ini lebih rumit dibandingkan dengan jenis topologi lainnya. Soal yang ketiga, faktor yang perlu diperhatikan ketika memilih topologi yang pertama yaitu biaya. Yang kedua, kecepatan. Yang ketiga, konektivitas. Yang keempat, lingkungan. Dan yang kelima, ada ukuran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.